Penipu macam ini benar-benar tidak tahu malu. Iya, kan, punya tangan dan kaki tapi tidak mau kerja, malah main tipu-tipu seperti ini. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Penipu uang lagi. Kok nggak sesuai? Naskahnya nggak ditulis seperti ini, loh. Kok susah banget cari pasangan? Wah. Datangkan lagi satu grup. Datangkan lagi satu grup. Busu, pria-pria terbaik di Zonghai sudah saya pilihkan untuk Anda, tapi tidak ada satupun yang cocok. Mungkinkah karena selera saya terlalu tinggi? Anda kan presiden direktur termuda di antara 3 perusahaan terbesar di Zonghai. Wajar saja kalau standar Anda tinggi. Tapi, saya tidak tahu Anda mau cari yang seperti apa. Saya cuma mau cari seseorang yang mencintai saya tulus, bukan karena kondisi eksternal baru memilih untuk bersama saya. Busu, masyarakat sekarang ini sangat realistis. Kriteria yang Anda sebutkan itu mungkin cuma bisa terwujud di kampus. Iya, kamu mengingatkan saya. Kamu siapkan untuk saya satu baju yang lusuh, semakin bagus. Oke. Pria kuliah polos saya. Di mana sih? Sortir paket ini benar-benar bukan pekerjaan manusia. Kerja semalaman cuma dapat 100.000 rupiah. Pria brengsek zaman sekarang ini banyak banget. Tunggu dulu. Kamu mau apa? Aku ini. Ongkos pulang juga nggak cukup, bisa nggak kamu kasih aku lagi sedikit? Terus kamu mau berapa? 100. 100.000? Aku semalam kerja keras banget. Semalam baru dapat 100. Tapi aku cuma mau pulang. Aku beneran nggak punya uang lagi. Aduh, ya sudah. Terima kasih. Hah, Eh, kamu mau apa lagi? Aku sekarang benar-benar nggak ada uang sepeser pun. aku lihat kamu orangnya baik, bantuan kecil dibalas berlipat ganda. Aku barusan dengar, kamu tadi malam kerja di sebuah perusahaan kurir. Gini, aku langsung kasih kamu satu perusahaan kurir. Kamu langsung jadi direktur utamanya. Wah, beneran? Tentu saja beneran. Mbak, ini masih siang bolong. Jangan bercanda sama aku dong. Perusahaan kurir di kota kita, itu kan semuanya punya grup Su. Kamu mau kasih aku apa? Kamu benar juga. Memang itu. Punya grup Su. Tapi aku adalah orang dari grup Su. Ketua dewan direksinya. Wahahaha. Kamu? Hah? Ketua dewan direksi? Hai. Sudahlah. Kalau kamu ketua dewan direksi, masa nggak punya uang buat beli tiket? Tapi, aku terima uang 100.000 darimu juga agak nggak enak. Gini aja, bagaimana kalau kamu lihat ada hal lain apa yang bisa aku bantu? Membantu? Kamu bisa bantu aku apa? Cenyang, waktu itu kamu disuruh pulang buat ketemu calon, kan kamu bilang sudah punya pacar? Bawa pulang dong biar lihat. Bu, dia itu bos besar. Sibuk banget.
Bos sebesar apapun harus pulang juga. Lagi pula, Xiao Yi mungkin juga datang. Kalau kamu nggak bisa bawa pulang, kamu harus nikah sama dia. Halo? Ini mau cari di mana istri buat dia? Kamu barusan kan bilang mau bantu aku? Terus, kamu jadi pacar aku aja. Sayang, Iya, jangan berpikir macam-macam ya. Cuma temani aku pulang, biar ibuku senang. gak masalah. Tapi, kamu harus temani aku dulu beli baju. Beli baju? Masa aku harus pakai baju ini ke sana? Bukannya itu akan mempermalukanmu? Iya juga ya. Ayo pergi. Bagus nggak? Jadi pacarmu nggak malu kan? Jangan bilang gitu. Setelah didandani gini lumayan berkelas juga ya. Kalau gitu, bagaimana kalau kita jadikan serius saja? Pak. Kalau kalian suka baju ini, saya bungkuskan ya. Dan lagi, baju kami ini sedang diskon. Sekarang harganya cuma 8.888 yuan. Berapa? 8.888. Kalian ini mau merampok ya? Nih, pakai kartuku saja. Baik. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Jangan-jangan kamu buat temani aku pulang sampai harus pinjam uang. Kalau gitu, harus berapa kali aku antar paket baru bisa lunas? Santai saja. Kalau memang nggak bisa bayar, ya udah. Kawin saja sama aku. Nanti kalau ibuku tanya, jangan sekali-kali bilang kamu itu pengemis. Bilang saja kamu bos besar, setahun bisa dapat 200.000. 200.000? Aku tahu, 200.000 memang agak berlebihan. Tapi ibuku ini suka gengsi. Kalau kamu bilang sedikit, keluargaku akan meremehkan kita. Oh ya, kamu harus bilang kamu bisa urus rumah tangga, bisa masak, jago beternak dan menyembelih babi. Aku, babi, urus rumah tangga? Aku tahu, memang agak menyusahkanmu. Nanti kalau semuanya beres, kompensasi apa yang kamu mau, aku bisa kasih. Apa aja dikasih? Tentu. Aku mau. Kamu? Apa? Aku mau kamu bekerja untukku. Bekerja? Kamu mau bayar aku berapa? Kalau di bawah 5.000, aku nggak mau. Aku bayar kamu 50.000 sebulan. Ditambah bonus akhir tahun, sekalian aku kasih mobil. 50.000? Kamu bicara kayak beneran aja. Orang yang nggak tahu, bakal kira kamu, direktur utama. Aktingmu sayang banget kalau nggak main sinetron. Oh iya. Ini aku suruh orang buat, kita berdua dapat 1. Biar nggak ketahuan. Hah? Nggak perlu segitunya kali? Masa nggak perlu? Kalau Zoe beneran datang ke rumahku, nggak lihat surat nikah, dia pasti nggak bakal mau menyerah. Joey itu siapa? Cinta pertamaku. Sudah berlalu. Ayo minum. Oke. Semuanya, silakan makan dan minum sepuasnya. Kamu bilang, Tante Zhao ini sangat beruntung. Katanya, kedua anaknya dapat jodoh bos besar di kota. Beneran? Wah, Tante Zhao, nanti kamu jadi orang kaya. Pasti dong. Ikut suami, kaya suami. Ikut istri, kaya istri.
Nanti semua usaha keluarga mereka jadi milik keluarga Tante Zhao. Aduh, ayo. Yang penting keluargaku hidup enak, pasti nggak bakal lupa warga desa yang hadir di sini. Betul kan? Makan. Anak kedua keluarga Liu, amplop 1000 yuan. Bu, aku pulang. Putra kedua keluarga Liu, uang angpau 1000 yuan. Ibu, aku pulang. Nah, aduh, akhirnya kau pulang. Ibu sangat merindukanmu. Loh, kok jadi kurus begini? Apa di luar sana makanannya tidak enak? Nggak kok, Bu. Baik-baik saja. Ini pacarku. Suan. Ini ibuku. Halo, Tante. Halo, halo. Aku dengar, katanya kamu dan Yang sudah tinggal serumah, benar kan? Tinggal serumah? Bu, banyak saudara di sini. Dia kan masih muda, butuh jaga harga diri. Iya, Xiao Su. Aku dengar dari anakku kamu di kota adalah bos besar. Setiap hari merawat anakku dengan sangat baik. Wah, Iya. Itu sudah kewajibanku. aduh. Lihatlah postur tubuhnya. Mungkin nanti langsung bisa kasih keluarga Liu. 2 orang cucu laki-laki yang gemuk. Ngomong-ngomong, Tante Zhao ini benar-benar beruntung. Menantunya bukan hanya cantik, tapi juga hemat dan rajin. Iya, aku sangat iri. Kalau aku bisa dapat istri yang secakap ini sudah bagus sekali. Ayo, kalian berdua cepat duduk. Sebentar lagi kakakmu pulang. Sepertinya sekarang sedang di perjalanan. Ayo. 50.000. Menantu kedua keluarga Liu, Joey, uang angpau 50.000 yuan. Tante, sudah lama tidak bertemu. Ini yang aku siapkan untuk Tante. Beberapa hadiah. Semoga Tante suka. Datang saja sudah cukup. Mengapa masih bawa-bawa hadiah? Ini juga bukan hadiah yang bagus-bagus amat. Aku tahu Tante sering belanja ke kota. Mobil BMW di depan itu sengaja kubelikan untuk Tante. Ada mobil lebih enak. Wah, Aduh, BMW gede nih. Ini harganya berapa ya? kayaknya 10 juta. Kalian berdua nggak punya pengetahuan. Tadi orang itu kasih amplop 5 juta. Mobil ini minimal 20 juta. Ngomong apa sih? Mobil ini butuh berapa banyak uang? Tante, yang penting Tante senang. Uang nggak penting. Lagi pula, masa depan kita kan sudah jadi satu keluarga. Chen Yang. Dia siapa? Dia pacarku. Pacar? Kenapa aku nggak pernah dengar kamu punya pacar? Jangan-jangan ini orang bayaran? Tentu saja bukan. Memangnya, kami berdua kelihatan kurang mesra? Bisa menipu orang lain, tapi... Chen Yang, aku nggak nyangka kamu supaya nggak perlu nikah sama aku sampai cari orang bayaran. Kalau kalian berdua beneran pacaran, berani nggak di depan umum cium? Kami sudah bosan ciuman. Ngapain lagi cium? Cium, Cium. cium. Kok malah berciuman? Jangan manja habis dapat untung. Kalian. Chen Yang, tak kusangka kamu. Sekarang seleramu semakin jelek. Aku direktur umum tidak dipilih, kamu malah pilih boneka cantik. Xiao Yi, pacar Yang bukan boneka cantik. Dia itu di kota, adalah bos besar. Bos besar? Tante, dulu kan, Tante yang bilang mau aku jadi menantu Tante. Xiao Yi, ini kamu juga tidak bisa menyalahkan tante. Ini kan Yang sendiri yang pilih. Ini aku mana bisa campuri kebebasan Yang. Betul kan? Chen Yang, pacarmu adalah bos besar di Zonghai? Betul. Oh ya, tidak tahu.
Perusahaan Nona ini. Namanya apa? Aku di Zonghai. Pernah ikut banyak acara pertukaran perusahaan. Kenapa? Tak pernah lihat kamu. Aku tidak sering ikut acara-acara seperti itu. Oh ya? Apa karena perusahaannya terlalu kecil, sampai tidak pernah mengundangmu? Acara pertukaran perusahaan, semuanya aku yang selenggarakan. Malah bilang tidak pernah mengundangku. Kalau kamu bilang begitu ya sudah. Chen Yang, dengar tidak? Perusahaan kecil seperti dia, benar-benar tidak tahu. Kamu ikut dia, mau dapat apa? Suan adalah wanitaku. Tidak peduli perusahaannya besar atau kecil. Aku tetap mencintainya. Chen Yang, kamu lupa? Dulu, kamu yang bilang akan menikahiku setelah lulus. Sekarang aku adalah Direktur Umum Cabang, Grup Su. Gaji setahun jutaan. Apa yang kamu mau? Aku bisa kasih semuanya. Grup Su, ini kok aku rasa sangat familiar ya. Itu kan? Grup nomor 1 di Zonghai. Sering muncul di TV. Katanya, bosnya baru 20 lebih tahun. Benar-benar sukses di usia muda. 1. Xiao Yi, kamu bilang apa? Sekarang kamu sudah masuk cabang grup Su? Tentu saja, Tante. Masa aku bohongi Tante? Xiao Su, Ini, Tante mau tanya. Skala perusahaanmu, seberapa besar? Bu, tanya itu buat apa? Ibu kan khawatir sama kamu. Bantu kamu tanya-tanya. Tante, ini aku juga. Tidak terlalu jelas. Biasanya, orang-orang bawahanku yang urus. tidak jelas. Atau malu mengatakannya? Kurasa kamu cuma penipu. Zhou Yi, jangan ngomong sembarangan. Ini demi kebaikanmu. Tante, lagi pula, Tante kan sudah tahu, sejak kecil aku yatim piatu. Kalau aku menikah dengan Chen Yang, Tante akan menjadi ibu kandungku. Aku pasti akan berbakti yang baik kepada Tante. Aku akan menjemput Tante ke kota, Tante bisa jalan-jalan setiap hari, main mahjong saja sudah cukup. Semua pengeluaran Tante akan aku yang tanggung. Setiap hari nggak perlu ngapa-ngapain, coba bayangkan, jalan-jalan, main kartu, hidup kayak gini enak banget ya. Tante, dan aku di Zonghai sudah beli 2 unit rumah. Semuanya dalam satu kompleks. Kalau aku menikah dengan Chen Yang, juga lebih mudah kami berdua merawat Tante. Wah. Rumah di kota harganya mahal banget ya. Sudah pasti ratusan juta. Aku tidak tahu. Bos besar ini sudah beli berapa unit rumah di kota? Aku tidak punya rumah. Hanya saja, aku tidak kekurangan tempat tinggal. Bahkan 1 unit rumah pun tidak beli. Jangan-jangan masih numpang sewa ya. Nanti kalau Tante ikut kalian ke Zonghai, bukannya harus ikut kalian berdesak-desakan di rumah sewaan. Aku tidak perlu beli rumah. Perusahaan aku punya properti puluhan ribu unit. Kalau Tante mau tinggal pilih saja. Wahahaha. Puluhan ribu unit properti di Zonghai. Hanya grup raksasa seperti Su Group yang punya puluhan ribu unit. Dan kamu? Siapa sih kamu? Cukup. Aku dan Suwan sudah nikah. Bahkan kalau kami berdesak-desakan di rumah sewaan, aku tetap bahagia. Apa? Sudah nikah? Tante, buku nikah ini palsu. Lihat, catnya saja sudah mengelupas. Apa? Palsu. Ini, kok bisa buku nikahnya palsu? Kok ramai sekali di sini? Hari ini, Kalian semua harus pindah. Perusahaan kami mengincar tanah ini. Rumah leluhur keluarga Liu kami. Ini tidak boleh digusur. Jangan banyak omong. Ini adalah tempat yang diminta khusus oleh Kunyang Grup kami. Tempat yang diminta khusus. Hari ini harus digusur. Menggusur rumah rakyat secara paksa. Siapa yang berani memberi kalian nyali? Aku mau gusur ya gusur. Kau perempuan brengsek. Basa-basi apa lagi? Bos perusahaan kami sudah menandatangani kontrak dengan Direktur Utama Su Group. Buat di sini membangun resor liburan. Kalau kalian berani menghambat, aku akan membuat kalian semua tidak bisa hidup. Xiao Yi. Bukankah kau dari Su Group? Tolong bicarakan yang baik-baik untukku.
Aku adalah General Manager cabang Su Group. Hari ini adalah ulang tahun calon mertuaku. Kasih aku muka. Kita bicara lagi lain hari, oke? Di sana. General Manager cabang? Kau siapa? Semuanya tidak mau pergi, ya? Baik. Kawan-kawan. Tempat ini gusur untukku. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh sedikit pun, coba. Kau siapa? Berani memerintahku? Aku adalah Direktur Utama Su Group. Bahkan bos kalian, Du Kunyang. Kalau ketemu aku harus memberiku muka. Direktur utama? Kakak, jangan percaya dia. Dia cuma penipu. Chen Yang, cepat suruh dia pergi. Dia bahkan berani menipu orang dari Kunyang Group. Nanti kalau disalahkan, bagaimana kami? Iya, Yang. Lebih baik suruh dia pergi. Rumah ini peninggalan ayahmu. Aku tidak mau ada apa-apa terjadi padanya. Iya. Sekarang mau pura-pura apa? Ya, perusak. Nanti kami semua ikut kena getahnya. Sudah kubilang, jangan mengobrol omong besar. Sekarang bagaimana? Aku tidak mengobrol. Aku ini Direktur Utama atau bukan, sebentar lagi mereka akan tahu. Benar-benar bodoh. Menipu orang lain saja sudah keterlaluan, berani menipu Kunyang Group. Perempuan brengsek. Berani mempermainkanku, ya? Mempermainkanmu? Kurasa kau juga bodoh. Dia bilang apa kau percaya apa? Baik. Berani menghinaku? Kawan-kawan, hajar dia. Percaya tidak? Satu telepon dariku? Sebentar lagi kalian akan berlutut minta maaf padaku. Kau pikir kau siapa? Kau tidak mau hidup, kami masih mau. Iya. Cepat pergi. Pergi. Cepat pergi. Du Kunyang, siapa yang memberi kau nyali berani menggusur rumah mertuaku? Apa yang Anda bicarakan? Aku sama sekali tidak tahu. Anak buahmu ada di sini. Mau bilang apa? Tidak perlu aku ajari. Zhu Jiahao. Kau benar-benar berani. Cepat berlutut dan minta maaf pada Direktur Su. Pak Du. Apa Bapak tidak bercanda? Apa aku ada waktu buat bercanda denganmu? Cepat berlutut dan minta maaf kepada Busu. Kalau tidak, ku bunuh kau. Serahkan teleponnya kepada Busu. Iya. Busu. Maaf ya, anak buah saya tidak tahu aturan. Kami juga benar-benar tidak tahu kalau itu rumah mertua Anda. Grup Kunyang kalian membongkar paksa rumah warga. Nanti setelah aku pulang, akan kuhitung denganmu. Direktur Su, sungguh salah sasaran. Saya minta maaf kepada Anda. Saya benar-benar minta maaf. Pergi sana. Ya, ayo pergi. Tante, sudah aman. Xiao Su, kamu hebat sekali. Baru saja lewat satu telepon, mereka langsung pergi semua. Oh iya, aku tadi dengar kamu bilang kamu adalah ketua direksi grup Su. Suwan, kamu mengatur sandiwara sendiri, seru ya? Zhou Yi, maksudmu apa? Barusan Suwan membantu kita menyelesaikan masalah besar ini. Dia cuma bisa menipu kamu. Dia dengan orang itu sudah lama berkomplot. Berkomplot? Iya, Bu. Kenapa sebelumnya tidak ada penggusuran paksa, tapi begitu dia datang, tiba-tiba harus digusur paksa? Iya juga. Dengar dia bilang gitu, kayaknya ada benarnya juga. Iya. Ini jelas-jelas sandiwara yang dia atur sendiri dari awal. Dia bahkan surat nikah bisa dipalsukan. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Surat nikahnya memang palsu. Tapi aku dan Chen Yang besok akan mendaftarkan pernikahan. Benarkah? Usiaku sudah tidak muda lagi. Aku tidak tahan dengan kejutan-kejutan seperti ini. Tante, saya jamin dengan integritas saya, setiap kata yang saya ucapkan semuanya benar. Oh, Aku cuma minta kamu pura-pura jadi pacarku. Kok malah jadi urusan nikah? Nanti kalau ibuku serius, gimana kamu? Kamu keterlaluan masuk perannya. Mending kamu main drama pendek saja. Pasti bisa jadi pemeran utama wanita. Kalau begitu, tidak usah repot-repot orang luar, seperti kamu ikut campur. Aku orang luar. Aku dan Chen Yang sudah punya hubungan puluhan tahun. Kalian baru kenal berapa lama? Bilang aku orang luar? Besok kami sudah jadi pasangan suami istri yang sah. Di mata kami, kamulah orang luar. Kamu.
Halo. Kalau kamu mau menikah dengan Chen Yang, maka tante ini adalah ibu mertua kamu nanti. Kamu datang ke pesta ulang tahun tante, kok bahkan satu pun hadiah yang layak nggak bawa? Aku juga baru tahu, kok. Baru tahu? Alasan kayak gitu cuma bisa bohongi anak kecil, malah ngaku-ngaku bos besar. Menurutku sih kamu cuma orang yang cari duit dengan cara menyewakan diri, ya? Kalau enggak, mana mungkin sampai nggak punya satu hadiah yang layak? Menyewakan diri? Kok kedengarannya nggak beres ya? Aduh, Anak gadis kecil menyewakan diri, pasti nggak ada yang baik. Hadiah yang layak? Asalkan tante suka, apapun yang tante mau, aku bisa kasih. Jangan di sini kamu sok jagoan. Lihat, aku sudah siapkan untuk tante mobil seharga 500.000. Sedangkan kamu? Punya apa? Tante, kegiatan sehari-hari tante suka apa? Aku orang desa, bisa punya hobi apa? Sehari-hari ya, cuma suka memberi makan babi. Rumahku ada peternakan babi, lumayan besar juga. Nah, yang ini, kan kuliahnya ambil jurusan peternakan. Nanti, kalau dia pulang, pas banget bisa urus babi. Bu, ngomong apa sih? Hah? Oh, aku juga nggak suka apa-apa. Bu, dia kan bos besar. Mending suruh dia kasih kamu mobil bagus. Zoe, nggak usah deh. Kamu tahu nggak harga satu mobil berapa? Bukannya dia bos besar? Aku aja bisa kasih Bu mobil seharga 500.000 yuan. Masa dia yang bos besar nggak bisa kayak aku yang cuma karyawan? Bisa kok. Siapkan 5 unit mobil mewah untukku. Nah, kamu jujur sama ibu. Dia itu cari uang dengan menyewakan diri ya. Ya ampun, jangan ikut-ikut bikin ribut. Jangan dengarkan omongan sembarangan Zoe itu. Ini demi kebaikanmu, tahu. Jangan-jangan nanti kamu ditipu orang. Iya, Xiaoyi. Dia benar-benar tulus padamu. Xiaosu ini memang cantik sih. Tapi keluarga kita nggak boleh menantu seperti ini. Bu, Katanya sih, cewek cantik di kota sengaja menyewakan diri ke bos-bos besar. Namanya apa tuh? Apa tuh? Yang tiga apa? Selingkuhan. Oh iya. Iya, selingkuhan. Wanita macam begini, keluarga kita nggak boleh dekat-dekat. Nggak bisa dirawat. Kita juga nggak sanggup merawatnya. Kalau sampai babi kita ditipu semua, kamu aja belum tentu tahu. Ibu, bukan wanita simpanan seperti yang kalian sebut. Apalagi menyewakan dirinya sendiri. Dia itu orang yang jujur dan hidup dengan sederhana. Bagus. Ibu juga khawatir padamu. Wah, sudah selesai menelepon? Iya, Jadi, untuk ibu, kamu siapkan mobil apa? Mercedes? Atau BMW? tidak tahu. Aku suruh anak buahku yang menyiapkannya. Kamu benar-benar akting. Sampai ketagihan. Masih anak buah? Pekerjaanmu ada anak buah juga? Kurasa kamu pergi ke sana, bicara sendiri, kan? Ibu, aku sudah pulang. Bu, aku pulang. Aduh, Dik, dengar-dengar kamu punya pacar bos, benar atau tidak? Ini ada hubungannya apa denganmu? Kurang ajar. Gimana sih caramu bicara sama kakak? Apakah di matamu masih ada aku, kakakmu? Suwan, Zhang King, teman lama tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu lagi. singkirkan tangan kotormu. Apa aku akrab denganmu? Apa maksudmu ini? Bukan apa-apa. Aku dengar dari teman-teman, katanya dulu kamu berbisnis, tapi akhirnya bangkrut total. Reuni alumni sebulan, yang lalu itu, kamu malu-malu nggak datang, ya? Waktu itu aku lagi sibuk. Ah, sibuk apa sih? Sibuk menipu adik iparku, ya? Bilangnya dia itu bos besar. Zhang King, maksudmu apa ini? Masa iya dia bukan bos besar? Bos besar apanya? Bu, dia dulu bisnis, rugi sampai habis-habisan. Katanya masih utang ratusan juta. Apa? Baik, ratusan juta? Aduh. Yang, menurutku,
Kamu sama dia lebih baik putus saja. Itu ratusan juta loh. Sekalipun kita jual semua babi kita, uangnya nggak bakal cukup buat bayar utangnya. Ini kan mau nikah, bukan amal. Ibu, apa-apaan ini? Jangan dengarkan omongan mereka. Xiaosu, ini tante bicaranya blak-blakan ya. Keluarga kami ini memang tidak punya banyak uang. Anak saya, yang ini, juga agak bodoh. Tidak seperti kalian berdua. Tante, jangan salah paham. Memang dulu saya punya utang, tapi semuanya sudah saya lunasi. Kamu bilang lunas ya lunas? Iya, wanita sepertimu. Ada satu kalimat pun yang jujur nggak? Bukannya ini CEO Zu? Kamu, lo, Anda kan itu, Direktur Grup Su, CEO Jo, kan? Aduh, Saya pernah melihat Anda di TV, setahun yang lalu. Kami bahkan pernah bekerja sama. Kalau begitu, ada keperluan apa Anda datang ke sini hari ini? aku datang untuk memenuhi janji pernikahan dengan Chen Yang. Janji pernikahan? Bu, ini bagaimana ceritanya? oh, Xiao Yi dan Yang ya, mereka sudah kenal sejak kecil. Aku dan ayahmu dulu bahkan menjodohkan mereka berdua. Katanya kalau sudah besar bisa menikah. Nah, Yang, sekarang dia sudah punya pacar belum? Tak sangka adik iparku ternyata teman masa kecil Zoe. Tidak boleh. Aku harus cari cara mendekatkan mereka. Nanti perusahaan aku bukan bisa menjalin hubungan dengan Grup Su? Ah, Bu. Ini aku harus menegurmu. Janji orang tua dan perjodohan, mana bisa ingkar janji? Lagi pula, Direktur Zo itu seorang general manager. Bukankah ini lebih baik daripada wanita yang entah di luar punya utang berapa banyak? 100 kali lebih baik. Iya, Bu. Kalau menurutku, lebih baik biarkan Zoe bersama dengan Xiao Chen, betul kan? Iya. Aku juga rasa Zoe dan Chen yang cocok sekali. Pria berbakat, wanita cantik. Jangan asal ikut-ikutan. Siapa yang aku pacari itu urusanku sendiri. Itu kebebasanku. Aku pacari itu. Aduh, Chen Yang. Nih, soal calon kakak ipar ini, aku harus ngomong dikit. Perkawinan itu harus dipilih baik-baik. Lihat deh aku sama kakakmu. Setelah menikah, hidup kita semakin membaik. Kalau kamu bawa pulang si beban ini, nanti berapapun uang yang kamu hasilkan gak akan cukup buat nutupin masalahnya. Apa kamu kuliah sampai otaknya jadi bego? Yang bagus dan mapan gak dipilih, malah milih yang miskin melarat. Pacarku aku yang pilih. Bagus atau enggak hidupku, itu bukan urusan kalian. Bahkan kalau dia beban, aku terima. Chen Yang, aku beneran gak ngerti dia baiknya apa, sampai kamu tergila-gila kayak gini. Suan, ku beritahu kamu sama sekali gak pantas untuk Chen Yang kami. Kalau tahu diri, minggir sana. Iya betul. Jangan kira bisa dapatkan adikku, lalu bisa dapat bantuan dari kami. Ku beritahu kamu, mustahil. Kakak dan kakak iparmu sudah suruh kamu pergi, masih berdiri di sini ngapain? Gak tahu malu. Bantuan kalian? Dengan kondisi kalian sekarang, belum cukup level buat membantuku. Suan, maksud kamu apa? Kamu berani banget ya? Kamu tahu gak? Aku sama istriku kalau digabung setahun bisa hasilkan berapa? Paling nggak 500 juta. 5 juta banyak ya? Cuma pendapatan perusahaan saya dalam 3 hari doang. Chen Yang, aku benar-benar nggak nyangka kamu bisa cari pacar yang penipu kayak gini. Pendapatan 3 hari? Wahahaha. Suan, lama nggak ketemu, mulutmu makin lama makin besar ya. Kamu tahu nggak 5 juta itu konsepnya kayak gimana? Seumur hidup kamu pernah lihat uang sebanyak itu? Aduh, udah. Kamu ngomong besar banget, nanti gimana aku mau tutup-tutupin. Kalau kamu masih nggak percaya, pas balik ke Zonghai, gimana kalau aku kasih kamu mobil sport? Kalau gitu, kami yang salah menilai orang, karena udah begini, berani nggak kamu keluarin kartu ATM-mu biar kami semua lihat kamu punya uang berapa? Kebetulan siang tadi aku ke bank, di mobil masih ada mesin EDC. Masa nggak berani? Ayo, biar aku lihat. Suan, sudah cukup, ya? Kenapa nggak berhenti? Jangan pura-pura lagi. Kalau gitu, kasih tahu aku, isi kartu ATM-mu berapa? Kartuku banyak. Berapa tepatnya? Aku juga nggak ingat. Ini kartu bank apa? Aku belum pernah lihat. Hah? Apa barang jelek ini? Dari mana kamu beli kartu ini? Kok kartunya warna hitam? Aku ingat, di antara kartu bank nggak ada warna kayak gini. Siapa yang tahu? Aku kasih tahu ya.
Anak keluarga Liu itu, wanita yang dibawa pulang, pasti ada masalah. Awalnya bilang dirinya pebisnis. Terus bilang mau kasih mobil mewah. Mobil mewahnya mana? Kok belum datang? Kalian memang belum pernah lihat. Ini kartu bank terbatas dari bank multinasional Baihua, di seluruh dunia cuma ada 10. Suan, kamu benar-benar lucu. Malah ngomongin kartu bank edisi terbatas, aku setahun nabung di bank ratusan juta. Aja belum pernah lihat kartu bank edisi terbatas macam apa. Tabunganmu mana mungkin lebih banyak dariku? Udah, berhenti ngomong besar. Bang Baihua, kalau tabunganmu nggak sampai miliaran, nggak bakal diterima buka rekening. Apalagi yang namanya kartu bank edisi terbatas. Beneran nggak sih? Coba aja gesek, kan langsung ketahuan. Baru berhenti kalau sudah mentok. Aku akan di depan semua orang membongkar kebohonganmu. Apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu. Tadi masih baik-baik saja. Kok tiba-tiba rusak? Tadi aku kayaknya lihat. Di kartu bank dia ada 1 miliar. Apa? 1 miliar? Kamu bercanda apa? Direktur Zo, tadi Anda lihat nggak? Aku kayaknya juga lihat. Hah? Kalau dia punya 1 miliar, berarti aku punya 10 miliar. Xiao Su ya. Aduh, ibu ini benar-benar buta. Kok kamu punya uang sebanyak ini? Ini cuma sebagian kecil saja. Aduh, Yang ya, benar-benar beruntung. Ketemu menantu secantik dan sebaik kamu. Kalian dengar nggak? Dia bilang itu 1 miliar, loh, cuma sebagian kecil aja. Keluarga Lau Liu ini benar-benar dapat harta karun. Dapat menantu bukan cuma cantik, tapi juga kayak gini. Nggak mungkin. Orang yang punya kartu bank bunga 100 di Zonghai, cuma satu, yaitu kami, bos grup Su. Masa sih kamu bisa punya? Iya, benar. Dia kan orangnya miskin. Masa bisa punya kartu bank bunga 100? Bagaimana kalau ada kemungkinan? Kalau aku adalah pemilik grup Su? Kamu itu bos grup Su? Grup Su, Suan. Mereka berdua sama-sama marga Su. Jangan-jangan. Kamu beneran, bos grup Su? Kamu benar-benar direktur utama grup Su, ya? Betul, aku kan sudah bilang dari dulu. Bos grup Su ini, keluarga Lau Liu ini sudah enak hidupnya turun-temurun. Bukan cuma turun-temurun, puluhan keturunan pun cukup. Kamu kan orang yang gak punya latar belakang apa-apa. Terus, kamu naik ke posisi di grup Su ini. Ibu Su, saya dari perusahaan Tenglong, saya direktur utamanya, nama saya Liu Chenming. Kedepannya, tolong bimbing saya ya. Saya pernah dengar tentang perusahaanmu. Beberapa tahun ini kinerjanya bagus. Mana bisa, justru kedepannya, saya yang perlu dibimbing oleh Ibu Su. Tidak. Aku tahu. Apa? Dia sama sekali bukan bos grup Su. Kalau dia benar bosnya, kenapa aku di perusahaan nggak pernah ketemu dia? Karena saat ini kamu cuma general manajer cabang. Ingin bertemu saya? Kamu belum pantas. Tidak mungkin. Aku pernah ketemu bos kami, bukan kamu sama sekali. Apa? Dia bukan ketua dewan direksi? Berani-beraninya memalsukan ketua dewan direksi grup Su. Kamu ini berani sekali. Ribut-ribut lama, ternyata cuma barang palsu. Iya, Zoe sudah bilang pernah ketemu ketua dewan direksi, bukan dia, pasti palsu. Xiao Su, kamu jangan-jangan bohong sama aku. Tante, aku tidak. Bu, dia pasti membohongi ibu. Dia itu orang macam apa? Masa aku tidak tahu? Mau jadi bos? Mau jadi supir bos pun? Dia tidak pantas. Tunggu dulu. Sayang, kartu bank itu... Bagaimana penjelasannya? Kartu bank ini bukan miliknya, tapi ada di tangannya. Itu artinya apa? Hanya ada satu jawaban. Jawaban apa? Dia itu pencuri. Kartu ini hasil curiannya. Yang, keluarga kita ini semuanya orang jujur. Kita tidak boleh berurusan dengan pencuri. Bilang aku pencuri? Kamu punya bukti? Bukti? Aku sekarang akan panggil petugas penegak hukum untuk menangkapmu. Mereka yang akan cari buktinya. Sudah, aku jujur saja ya. Dia cuma aku sewa. Dia bukan pacarku. Disewa? Maaf ya, kamu sampai harus menanggung malu sebesar ini. Kamu cepat pergi sana. Dasar apa dia boleh pergi? Mencuri kartu bank bos kita, mau pergi seenaknya? Cepat pergi. Pergi apanya? Kalian sudah cukup. Aku kan sudah bilang, dia cuma aku sewa. Kalian masih mau apa lagi? Chen Yang,
Aku ini demi kebaikanmu. Dia itu penipu. Nanti kalau pihak berwajib menyelidiki, bisa-bisa kamu jadi kaki tangannya. Iya, Chen Yang. Kamu aja nggak tahu dia itu orang seperti apa? Awas nanti kamu menyesal. Yang, keluarga kita ini orang-orang jujur. Kalau sampai ditahan, muka tua ibu ini mau taruh di mana? Nanti, jangan bilang kamu adalah saudaraku. Saya ini yang jadi bos besar tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Tidak peduli dia pencuri atau bukan. Semua saya yang panggil untuk bantu. Hal ini saya harus bertanggung jawab sampai akhir. Bukankah cuma satu kartu? Tunggu sampai tim penegak hukum datang bilang saya yang mencuri. Dia ini apa dia bodoh? Pasti iya. Cuma ini, masih bilang mahasiswa desa kita. Seperti belum pernah lihat perempuan. Betul. Sungguh memalukan. Chen Yang, apa kamu bodoh? Kamu tahu kartu ini mewakili apa? Kalau tim penegak hukum menyelidiki kartu ini, paling sedikit mulai dari 10 tahun. Berapa? Apa aduh? Yang. Kalau ceweknya hilang, kita bisa cari lagi. Kalau kamu masuk penjara 10 tahun ini, kamu pulang nanti jadi apa? Budia, aku yang minta tolong bantu. Masa aku tega ninggalin dia? Xiao Su, keluarga kita, turun-temurun, selalu orang jujur. Kita nggak berani masuk penjara. Tante, kekhawatiranmu berlebihan. Mereka buta, aku jamin. Setiap kata yang aku ucap hari ini sama sekali nggak ada bohongnya. Suwan, kamu di sini berkata seenaknya. Nanti tim penegak hukum datang, lihat kamu gimana beresinnya. Sudah kubilang, akulah direktur utama grup Sukartu ini memang punyaku. Cepat pergi. Yang di sini biar aku urus. Kamu juga nggak percaya aku. Kalau kamu beneran direktur utama, kenapa malah mengemis di pinggir jalan? Kalau kamu benar-benar direktur utama, kenapa malah mengemis di pinggir jalan? Oh, jadi kamu pengemis ya? Apa? Pengemis? Chen Yang, sebagai kakak iparmu aku harus menegurmu. Walaupun kamu menyewa pacar bagaimanapun juga harus cari yang lumayan lah. Gak heran begitu aku masuk ke dalam rumah ini langsung mencium bau miskin. Dia kubawa untuk bantu-bantu. Bagaimanapun keadaannya, aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Ada apa? Rute navigasi kita agak sempit, beberapa mobil ini nggak bisa masuk. Tunggu di mobil saja. Aku bilang dia kok tangan kakinya nggak bersih gitu sih. Ternyata cuma pengemis dekil. Orang yang malang pasti ada yang patut dibenci. Dia jadi pengemis mungkin juga ada alasannya. Dia benar. Karena aku ingin mencari pria yang gak mengincar hartaku, tapi benar-benar mencintaiku untuk menghabiskan sisa hidup. Makanya aku menyamar jadi pengemis buat lihat apakah bisa ketemu pria seperti itu. Dan akhirnya aku ketemu. Kamu menyamar jadi pengemis? Memangnya kenapa? Menurutmu auraku ini kayak pengemis? Memang nggak mirip. Suwan, kayaknya kamu kebanyakan nonton short drama deh. Sampai-sampai mau jadi pemeran utamanya, sok-sokan sembunyikan identitas. Lucu banget. CEO wanita sembunyikan identitas, berubah jadi pengemis, cari pria buat menghabiskan sisa hidup. Gimana kalau aku danain buat bikin satu series? Kamu coba syuting deh. Akting kamu sayang banget kalau nggak jadi artis. Memang pengemis ya sudah. Basa-basi jadi bos besar. Aduh, ada orang-orang begini. Sok pamer. Di luar sana hidupnya biasa-biasa aja. Begitu pulang ke rumah, langsung membual seolah-olah dirinya hebat. Apa aku ini direktur utama atau bukan? Nanti juga kamu tahu. Direktur utama, saya terlambat. Direkturat utama, jalan di desa ini terlalu sempit. Mobil kita tidak bisa masuk. Ini barang yang Bapak minta. Bu, saya datang buru-buru kali ini. Di dalamnya ada hadiah yang saya siapkan untuk Ibu. Apa isinya ini? Ya apa lagi coba? Dia kan cuma pengemis dan pencuri. Barang di dalamnya pasti barang curian dong. Barang curian. Barang curian. Hah, Suwan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sebelumnya malah mau menyalahkan adikku, sekarang mau menyeret seluruh keluarga kami juga. Perhatikan kata-katamu. Di dalam ini adalah hadiah yang disiapkan oleh direktur utama, bernilai puluhan juta. Wahahaha.
bernilai puluhan juta. Kenapa tidak bilang 1 miliar saja, direktur utama lagi? Menurutku kamu ini adalah orang yang dia sewa di pasar tenaga kerja. Dengan 200.000 untuk main sandiwara. Adik bodohku, kamu hampir saja dibodohi oleh wanita ini. Bibi, tenang saja. Barang di dalam sini pasti bersih dan halal. Su, ini bukan karena aku tidak percaya padamu. Mereka semua bilang ini barang curian. Kalau aku sentuh, jangan-jangan. Kalian sudah keterlaluan. Tidak bawa hadiah, bilang tidak tulus. Diberi hadiah, bilang barang curian. Sebenarnya mau apa sih? Bahkan kalau bukan barang curian, pengemis seperti dia bisa kasih apa? Kalau dia benar-benar seorang direktur utama, kenapa bahkan mobil pun tidak punya? Sebelum datang ke sini, aku tidak mau membocorkan identitasku, jadi aku pulang bersama Chen yang naik traktor, apalagi aku ingin merasakan kehidupan desa. Suwan, bagus. Alasanmu memang bagus sekali. Lalu kenapa anak buahmu tidak datang naik mobil? Sudah kubilang jalan di desa ini sulit dilalui mobil, tidak bisa masuk. Lalu kenapa mobil kami bisa masuk sedangkan mobilmu tidak bisa? Alasan ngawur macam apa itu? Siapa yang percaya? Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Tante, aku jamin dengan integritasku isi di dalam ini pasti tidak ada masalah. Kamu cuma seorang pengemis, bisa ngasih apa sih? Mungkin isinya cuma sekantong ubi atau kentang. Bu, aku lihat beberapa orang masih belum menyerah. Kalau begitu, buka saja, biar kami yang miskin ini melihat-lihat. Iya, buka saja. Aku mau lihat di dalam ini ubi jalar atau kentang. Iya, kebetulan bisa jadi lauk tambahan siang nanti. Yang. Aku juga tidak tahu di dalamnya apa. Kalau ini barang curian, aku membukanya bisa kena imbas nggak? Bu, sudah kukatakan berulang kali. Di dalam ini, pasti bukan barang curian. Xiao Su, isinya sebenarnya apa? Bu, ini dia yang siapkan untukku. Secara detail aku juga tidak jelas apa isinya. Isinya apa? Direktur Su, di dalam ini ada 5 mobil dan 1 villa di Zonghai. Villa di Zonghai? Itu harganya berapa? Kenapa? Kamu juga suka? Nanti aku kasih 1. Apa? 5 mobil? Villa? Wahaha. Suwan, sebuah villa di Zonghai, kamu tahu harganya berapa? Aku dan suamiku saja tidak mampu membelinya. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa? Karena kamu jadi pengemis? Atau buat pria lain pura-pura jadi pacarnya? Apa? Kalian berdua, jaga mulut kalian. Ini adalah Suwan, direktur utama grup Su. Kalau dia direktur utama, berarti aku ibunya direktur utama. Aduh. Kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul. Coba bicara sembarangan lagi. Kamu bilang dia direktur utama. Aku adalah manajer umum cabang grup Su. Kalian berdua, kenapa aku tidak pernah melihat kalian? Kamu cuma seorang manajer umum cabang. Belum pantas bertemu direktur utama. Aku tidak pantas? Kakakku adalah kepala departemen di kantor pusat grup Su. Kakakmu namanya siapa? Kakakku namanya Zhou Chao. Memangnya kenapa kalau ku bilang? Memangnya kamu bisa panggil kakakku ke sini? Pergi, telepon kakaknya. Aduh, kamu hebat juga ya. Bahkan kenal kakakku. Kenal atau enggak, nanti juga kamu tahu. Direktur Su, nomor Zhou Chao mati. Mati? Udah nggak bisa pura-pura lagi, kan? Aku sekarang akan telepon kakakku telepon. Ada apa, adik? Kak, aku nemu cewek yang pura-pura jadi istri direktur utama grup Su. Apa? Siapa yang berani-beraninya berani pura-pura jadi direktur utama? Dia bukan cuma pura-pura jadi direktur utama, tapi juga nyuri kartu Bank Baihua milik direktur utama. Sekarang kamu kirim lokasinya ke aku langsung ke sana. Adik, kamu ini udah bikin jasa besar, loh. Nanti kalau aku laporkan hal ini ke direktur utama, siapa tahu kamu bisa pindah ke kantor pusat. Oke, Kak, lokasinya aku kirim sekarang.
Lihat kan, telepon kakakku bisa tersambung. Kamu bohong aja nggak pakai persiapan. Berani-beraninya nipu sampai ke desa kita. Warga sekalian, kalian beneran mau gampang-gampang lepaskan penipu ini? Orang kayak gini harus dipatahin kakinya terus diusir. Betul. Kamu, cepat patahin kakinya buat aku. Aku. Kamu bodoh ya? Kalau kita bikin Zoe senang, kan nanti kita bisa lebih gampang dapetin pesanan dari grup Su? Berhenti. Kamu tidak apa-apa? Ah, Aku baik-baik saja, Bu. kamu gila. Kenapa kamu berani memukul adikmu? Bukan, Bu. Aku tidak bermaksud memukulnya. Aku, ini, Suwan, dia. Pasti cuma ingin menjaga gengsi. Makanya dia bilang hal yang begitu besar. Dia yang kuminta datang untuk membantu. Apapun yang terjadi hari ini, tidak ada hubungannya dengan dia. Man, 1. Dia cuma seorang penipu. Pantaskah dia menerima pengorbananmu sebanyak ini? Aku tidak apa-apa. Tunggu dulu, kalian akan segera tahu siapa sebenarnya direktur utama itu. Sudah sampai segini, kamu masih mau berpura-pura? Pergilah. Anakku sudah kena pukul bangku karena kamu. Cepat pergi. Sungguh, kamu sudah mempermalukan kita semua. Tunggu sebentar, kalian akan tahu. Siapa yang sebenarnya berpura-pura. Berani sekali meniru direktur utama kami. Hidupmu tidak berarti lagi, ya? Kak, dia yang mengaku-aku sebagai direktur utama grup Su. Dia adalah ketua dewan direksi. Ketua. Wah, Zhou Chao, sekarang kamu sangat berwibawa ya. Baru jadi supervisor beberapa hari, kan? Maaf, Sekretaris Yang, aku tidak tahu kalian. Kebaikan Anda dan ketua dewan direksi padaku, aku tidak akan pernah lupa seumur hidup. Kak, kenapa? Omong apa sih? Dia cuma penipu. Mana mungkin dia ketua dewan direksi? Diam. Benar-benar tidak menyangka, kamu sampai berani mengusik ketua dewan direksi. Kak, jangan bercanda. Apa kamu kena gangguan? Kok rasanya pikiranmu tidak jelas banget? Wah, iya. Kak Zhou, aku dan Suwan teman sekampus, dia miskin sekali. Waktu dulu berbisnis, malah rugi jutaan. Sekarang di luar, di mana-mana ada penagih utangnya. Kamu juga diam. Utang jutaan kenapa? Kamu tahu grup Su? Punya berapa juta? Sekalipun rugi jutaan setiap hari, 100 tahun pun tidak akan habis. Tadi Anda juga bilang, itu grup Su. Anda tidak bisa hanya karena Suwan Margasu, lalu bilang dia ketua dewan direksi grup Su, kan? Zhang King, kamu tahu kenapa aku suruh Zoe kasih proyek padamu? Apa bukan karena grup Long Tengku hebat? Hebat apa? Di Zonghai lebih hebat dari kalian banyak. Kalau bukan karena ada yang kasih tahu aku, perusahaan kalian seumur hidup tidak akan bisa berhubungan dengan grup Su. Ada yang kasih tahu Anda? Benar, yaitu ketua dewan direksi grup Su, Suwan. Astaga, anak kedua keluarga Liu ini benar-benar bawa bos besar dari kota pulang. Kalian ngomong direktur utama itu kaya banget ya. Bos besar dari kota itu paling nggak juga punya 4-5 juta. Nggak cuma segitu. Menurutku ada 10 juta. Masa sih? Dia Suwan, kok bisa jadi direktur utama grup Su? Kak, kamu salah lihat ya? Dia cuma pencuri. Diam. Kak, berani-beraninya kamu mukul aku. Kalau aku nggak mukul kamu sekarang, takutnya kamu bikin masalah lebih besar. Aduh, Mas Zhou, saya rasa Anda benar-benar salah. Aku dan Suwan kan teman sekampus, kondisinya dia gimana, masa aku nggak tahu? Biaya kuliahnya dulu kan dia kerja jadi pelayan buat cari sendiri. Buta mata. Anda bilang dia itu direktur utama grup Su, terus kenapa dia ngasih proyek ke aku? Aku udah muak banget, kalian berdua ini. Zhang King, aku ingat kamu membantuku waktu kuliah dulu, jadi aku kasih kamu beberapa proyek. Tapi, aku nggak nyangka kamu sekarang bisa jadi seperti ini. Omong kosong. Itu kan karena direktur utama grup Su lihat aku hebat, baru mau kerja sama-sama aku. Sampai sekarang kamu masih nggak sadar. Kalau kamu bilang kamu itu direktur utama grup Su, ada bukti apa yang bisa kamu tunjukkan? Aku buktiin diri aku sendiri, nggak mungkin. Bagaimana kalau Mas Zhou salah lihat? Mas Zhou, dulu kan kamu bilang belum pernah ketemu direktur utama kamu? Saya cuma seorang supervisor kecil, mana ada kualifikasi untuk bertemu direktur utama kami. Lalu, atas dasar apa kamu mengira dia adalah direktur utama grup Su? Saya pernah lihat foto direktur utamanya. Lagi pula sekretaris direktur utama ada di sini. Ini mana mungkin palsu? Ah, Kak, sekarang teknologi sudah sangat maju. Foto apa sih yang nggak bisa dilihat? Dia pasti sudah kenal lama dengan direktur utama, lalu sudah mengatur semuanya dari jauh-jauh hari untuk memainkan sandiwara ini. Benar-benar imut ya. Sudah sampai situasi seperti ini, masih saja tidak mau mengakui kesalahan. Cukup, Zoe. Jangan bodoh lagi, ini memang direktur utama. Kalau dia benar, direktur utama,
Hal-hal yang baru saja kita lakukan pasti sudah dia suruh orang untuk menghajar kita. Imut. Kalau bukan karena hubunganmu dengan Cenyang yang sudah bertahun-tahun kenal, kamu pikir aku akan membiarkanmu? Wah, aku takut banget nih. Cepatlah, jangan lepaskan aku. Hempah. Betul, kamu bahkan statusmu sendiri aja nggak jelas, masih berani ngomong besar mengaku sebagai direktur utama? Hempa, kenapa kamu nggak bilang aja kamu adalah Gubernur Zonghai? Gubernur? Ah, kami baru makan bersama beberapa hari yang lalu. Wahahaha. Suwan, kamu ini benar-benar bisa seenaknya mengada-ada. Bukannya kamu ingin aku membuktikan diriku? Kalau begitu, aku akan buktikan pada kalian. HMPH, mau apa? Mau cari orang buat datangi sini? Aku kasih waktu 5 menit untuk membatalkan semua kerjasama dengan grup Tenglong. Suwan, kamu benar-benar kecanduan akting ya? Mau membatalkan kerjasama dengan kami lagi. Kamu tahu nggak? Perusahaan kami setiap tahunnya bisa memberi grup Su berapa banyak keuntungan? Keuntunganmu yang sedikit itu hanya setetes air di lautan. Coba lihat ponselmu. HMPH. Kalian semua lihat baik-baik. Ponselku sekarang dalam keadaan menyala. Aku mau lihat nih, siapa yang bisa kamu suruh untuk membatalkan kerjasama dengan kami? Halo, Pak Zeng. Aduh, apa Bapak mencariku untuk bicara soal kontrak? Aduh, aku dan suamiku sedang di kampung halaman. Kontraknya besok akan kami antar ke tempat Bapak. Kontrak tidak diperlukan lagi. Mulai hari ini, grup Su menghentikan semua kerjasama dengan grup Tenglong. Apa? Ini? Halo? Ini, kenapa grup Su ini membatalkan kerjasama dengan kita? Selesai, semuanya selesai. Kamu tahu berapa banyak utang yang kita punya di luar? Kalau proyek ini hilang, rantai keuangan perusahaan kita akan putus. Kita akan bangkrut. Bangkrut? Kamu? Bercanda apa? Siapa yang bercanda? Ini salahmu. Kamu sudah menyinggung ketua grup Su. Mana aku tahu dia adalah ketua grup Su? Jadi, ini cukup bukti kalau aku memang direktur utama? Suwan? Oh, tidak. Direktur Su. Aku minta maaf atas perbuatanku hari ini kepada Anda. Tapi tolong pertimbangkan, kita kan dulu teman sekelas. Kamu jangan batalkan kerjasama dengan kami dong. Kalau tidak, perusahaan kami hancur. Kalau gitu, tadi saat kamu mengusirku keluar, kenapa tadi bilang aku teman sekelasmu? Aduh, Cenyang, cepat bantu kakak iparmu minta ampun. Ini semua salahmu sendiri. Kalau bukan karena kamu yang terlalu menekan, masalahnya tidak akan berkembang seperti ini. Zhang Qing, bahkan jika kerjasama dengan grup Su dibatalkan, tidak apa-apa. Ayahku adalah direktur utama grup Changteng Zonghai. Nanti aku aturkan 2 proyek untukmu. Zhou Yi, kamu bercanda apa? Ayahmu, Zhou Lauer, bukannya 5 tahun lalu sudah meninggal karena stroke? Ayah? Kurasa itu ayah angkatmu, ya? Wahahaha. Anak perempuan keluarga Zhou mengakui ayah angkat di luar. Wahahaha. Anak perempuan keluarga Zhou ternyata mengakui ayah angkat di luar. Hahaha. Wajahnya manis, tapi hatinya busuk, kamu mengakui dia sebagai ayah angkat. Orang bodoh pun tahu. Ada apa sih? Hahaha. Masih anak kedua keluarga Liu yang hebat. Dapat bos besar di kota, haha. Kamu ternyata punya ayah angkat di luar? Memalukan keluarga kita. Kak, jangan ikut campur. Aku juga demi masa depan yang lebih baik. Aku sudah lama dengar, Li Changteng mengakui seorang anak angkat perempuan. Ternyata itu kamu. Memang aku? Kenapa? Suwan, walaupun kamu adalah direktur grup Su, lalu kenapa? Li Changteng tidak kalah darimu, kan? Peringkatmu di Zonghai paling tinggi ketiga. Sedangkan perusahaan Changteng peringkat pertama. Aduh, benar nggak sih? Kalau gitu, kita nanti semua bergantung pada Anda. Menurutku Li Changteng otaknya juga udah kemasukan setan. Sampai mau mengangkat orang kayak kamu jadi anak angkat. Berani-beraninya kamu ngomongin ayah angkatku. Percaya nggak percaya, aku bisa minta ayah angkatku sama semua perusahaan di Zonghai buat blacklist kamu. Oh, kalau bapakmu segitu hebatnya, terus kenapa kamu mau kerja di grup Su kami? Udah sampai titik ini, nggak apa-apa, aku kasih tahu. Tujuanku masuk ke grup Su ya buat nyuri data internal. Siapa sangka kamu nggak bisa bedain orang penting? Malah ngirim aku ke cabang selama 3 tahun. Kecerdasanmu ini aku juga nggak ngerti Li Changteng makan obat apa sih, sampai nyuruh kamu jadi mata-mata. Kamu.
Halo, ayah angkat. Cepat ke sini. Ada yang ngerjain aku di sini. Apa? Siapa yang berani ngerjain kamu? Aku segera sampai. Tunggu saja. Ayah angkatku akan segera tiba. Memangnya dia bisa apa? Suwan, kamu pikir kamu siapa? Kamu tahu tidak, ayah angkatku sekarang sudah bekerja sama dengan lebih dari 90% perusahaan di Zhonghai. Dalam sekejap, bisa menghancurkanmu, grup Su ini. Oh ya? Aku tidak tahu Li Changteng. Begitu hebatnya. Kamu tahu juga? Itu aneh sekali. Aku meremehkanmu, tidak menyangka. Kamu benar-benar direktur utama. Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku benar-benar mengira kamu cuma orang malang yang tidak bisa makan dan ditipu orang. Aku sudah bilang dari dulu. Kamu sendiri yang tidak percaya. Tapi ini juga bagus. Setidaknya aku tahu, kamu bersamaku, bukan karena punya maksud lain. Menantuku, kamu benar-benar direktur utama ya? Siapa yang berani mengganggu putri saya? Papa, akhirnya Papa datang. Dia yang menggangguku. Direktur Su. Li Changteng, sekarang kamu hebat ya. Bukan cuma mengangkat anak angkat, tapi juga mengirimnya ke grup Su kami sebagai mata-mata. Mata-mata. Papa, katakan saja langsung. Takut apa? Bukannya Papa sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan? Masa takut sama dia? Hanya sebuah grup Su kecil? Diam kau. Li Changteng, di bidang ini, kau juga orang yang cukup terpandang. Kok mau mengangkat si bodoh ini sebagai anak angkat? Pak Su, di sini, ada kesalahpahaman apa ya? Kesalahpahaman, Li Changteng. Lebih baik, kamu jujur saja. Baiklah. Karena sudah begini, aku tidak akan berpura-pura lagi. Selama ini, kalian di Zhonghai, bisa dibilang sudah mendapat keuntungan yang melimpah. Tanganmu sudah terlalu panjang, sebaiknya ditarik sedikit. Li Changteng, jangan lupa, dulu kamu miskin sekali. Pak Su yang memberimu investasi. Kalau bukan karena grup Su, mana mungkin kamu bisa seperti sekarang? Yang kamu bilang itu dulu. Sekarang sudah berbeda. Sekarang aku sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan di Zhonghai. Menurutmu, apakah di mataku masih ada tempat untuk grup Su kalian? Ternyata grup Su kami benar-benar memelihara serigala yang tidak tahu terima kasih. Hahaha, dunia bisnis memang begini. Sangat kejam, Pak Su. Pasti mengerti, kan? Suwan, dengar itu, meski kamu punya grup Su terus mau apa? Begitulah, cepat pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri di sini. Wah, Pak Zhou, nanti, kami masih perlu bantuan Bapak untuk membicarakan hal baik tentang kami, agar Pak Li bisa memberi kami lebih banyak pesanan. Wah, gampang. Li Changteng, jadi maksudmu apa? Maksud saya adalah, Ibu Su, jual grup Anda kepada saya dalam satu paket. Uang hasil penjualannya seharusnya cukup untuk Ibu Su hidup berkecukupan sampai akhir hayat. Kamu pengkhianat. Jangan bermimpi memanfaatkan situasi. Bagaimana kalau saya tidak setuju? Ibu Su, jangan pilih minuman enak tidak diminum, malah minum minuman hukuman. Kalau kamu tidak setuju, saya akan bergabung dengan perusahaan lain untuk memboikotmu. Nanti, grup Su hanya bisa bangkrut. Suwan, dengar tidak? Cepat jual grup itu kepada ayah angkatku, mungkin masih bisa dijual dengan harga bagus. Tidak tahu Pak Li, berapa banyak uang yang akan dikeluarkan untuk mengakuisisi perusahaan kami? 100 juta. 10 juta. Li Changteng, kamu keterlaluan. Nilai pasar grup Su kami mencapai lebih dari 1 miliar. Kamu ingin mengakuisisi dengan 10 juta. Mimpi. Kamu siapa? Kamu cuma sekretaris. Apa hakmu berbicara padaku? Yang kutanya adalah Suwan. Dari mana kepercayaan dirimu? Orang lain akan ikut memboikotku bersamamu. Karena Direktur Su tidak percaya, maka lihatlah. Apakah aku bisa memboikotmu? Kalian semua datang ke sini. Sungguh keras kepala. 10 juta ya, 10 juta lah. Di rumahku, masih ada puluhan babi. Kita nanti beternak babi. Juga cukup untuk hidup. Liu Chenyang, grup Su hampir hilang. Kenapa kamu masih mengingatnya? Yang kuperhatikan, bukan grupnya sama sekali. Yang kusukai adalah dirinya. Yang kusayangi bukanlah grup perusahaannya. Aku suka dia sebagai pribadi. Apa kurangnya aku dibanding dia?
Sampai-sampai kau setia mati padanya. Orang sepertimu yang menghalalkan segala cara tidak layak untuk kucintai. Pak Li. Pak Li, kenapa kami diajak ke tempat ini? Aku ingin memboikot sebuah perusahaan. Aku perlu bantuan kalian semua untuk urusan ini. Siapa? Siapa yang bikin Pak Li tidak senang? Dia. Jangan panggil dia Direktur Su lagi. Dia sebentar lagi bukan direktur lagi. Kamu mau kami ikut kamu memboikot Direktur Su? Betul. Setelah aku berhasil mengakuisisi perusahaannya, kalian semua akan dapat saham. Sombong banget, Li Changteng. Apa kamu nggak sadar? Kamu tahu kemampuanmu sendiri nggak? Iya betul. Kamu berani-beraninya bermimpi untuk memboikot perusahaan Direktur Su. Kayaknya kamu beberapa tahun ini lancar-lancar aja, jadi kamu nggak tahu diri lagi. Kalau sekali saja Suan hilang, bukannya kita semua bisa dapat untung, Li Changteng. Di matamu, selain cari uang, masih ada apa lagi? Kamu tahu nggak, beberapa perusahaan kami bisa kerja sama denganmu. Itu semua berkat bantuan Direktur Su di belakang layar. Apa? Kalau nggak, mana mungkin kamu minta kami kerja sama denganmu? Kalian pada buta ya? Perusahaan ayah angkatku di Zonghai nomor 1. Kalian mau demi Suan ini berhenti kerja sama-sama dia? Diam. Li Changteng, kalau kamu memang nggak mau kerja sama denganku, aku akan penuhi keinginanmu. Saya umumkan, mulai saat ini, Huilong Group tidak akan bekerja sama lagi dengan Changteng Group. Hongwei Group membatalkan semua kerjasama dengan Changteng Group. Yuya Group mulai sekarang memboikot semua perusahaan di bawah Changteng Group. Selesai. Ayah angkat. Kalau gitu, mau ikut aku? Boleh-boleh saja, tapi aku punya syarat. Syarat apa? Bisa nggak aku jadi supervisor logistik? Aku nggak mau urus paket lagi.